warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira Alisandi dari kelas manajemen 23C. NPM saya 234111028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori tingkah laku konsumen atau kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan atau kombinasi produk-produk yang akan memberikan kegunaan atau kepuasan yang sama besarnya. Analisis kepuasan sama meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Berikut beberapa asumsi yang mendasari teori kurva kepuasan sama. Yang pertama, yaitu rasionalitas, di mana konsumen akan berusaha meningkatkan kepuasannya atau akan memilih tingkat kepuasan yang tertinggi yang bisa dicapai. 2. Konveksitas, yaitu bentuk kurva indiferensi cembung dari titik origin dari sumbu absolut dengan ordinat. Nilai guna tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi. 3. Transitivitas, yaitu konsumen akan menjatuhkan pada pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan. Yang terakhir, kurva indifference, tidak boleh bersinggungan atau saling berpotongan. Untuk menggambarkan kurva kepuasan sama, perlu dimisalkan bahwa seseorang konsumen hanya akan membeli dan mengkonsumsi dua macam barang saja, misalnya makanan dan pakaian. Pemisalan lain adalah cita rasa masyarakat tidak berubah dan konsumen bebas untuk menentukan kombinasi barang, makanan, dan pakaian yang diinginkan. Dalam tabel 1 ditunjukkan beberapa gabungan atau kombinasi antara makanan dan pakaian yang bisa menjadi pilihan bagi konsumen. Apakah itu gabungan A, B, C, D, E, ataupun F memiliki jumlah dan tingkat kepuasan yang sama. Apabila konsumen memilih gabungan A, maka jumlahnya akan sama dengan konsumen yang memilih gabungan B, dan seterusnya, tergantung daripada kebutuhan mereka. Dari gabungan-gabungan yang telah ditunjukkan tersebut, dibuatlah titik-titik yang menghubungkan satu sama lain dan membentuk kurva seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 di bawah ini. Inilah yang disebut sebagai kurva kepuasan. Ciri-ciri kurva indifference. 1. Mempunyai kemiringan yang negatif, atau konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. 2. Cembung ke arah titik origin atau titik nol, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi atau marginal rate of substitution. 3. Tidak saling berpotongan. Tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifference yang berbeda. Marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution (MRS) merupakan perbandingan antara perubahan atau pengurangan suatu barang konsumsi tertentu terhadap perubahan atau penambahan barang konsumsi yang lainnya agar mendapat kepuasan yang sama. Garis anggaran pengeluaran. Dalam gambaran kurva kepuasan sama, belum ditunjukkan sampai mana
kemampuan konsumen untuk membeli berbagai gabungan barang-barang tersebut. Karena dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Persoalan ini dapat diatasi dengan menggambarkan garis anggaran pengeluaran atau budget line, yang merupakan suatu kurva berbentuk garis lurus yang menggambarkan kombinasi dua barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Garis anggaran akan berubah kalau A. Pendapatan konsumen berubah. Pendapatan meningkat akan menggeser garis anggaran konsumen menjauhi titik silang sumbu 0 dan sebaliknya. B. Harga barang Y per unitnya berubah. C. Harga barang X per unit berubah. Untuk mengkaji secara teoritis tentang kemampuan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, faktor-faktor utama berikut ini yang harus diketahui. P X sama dengan harga produk X. Q X sama dengan jumlah produk X. P Y sama dengan harga produk Y. Q Y sama dengan jumlah produk Y. Dan yang terakhir M sama dengan pendapatan konsumen. Nilai konsumsi harus lebih kurang atau sama dengan jumlah pendapatan konsumen. Jadi kesimpulannya yaitu kurva kepuasan sama adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan kuantitas dua barang yang akan memberikan kepuasan yang sama banyaknya kepada konsumen. 2. Garis anggaran pengeluaran adalah suatu kurva yang berbentuk garis lurus yang menggambarkan kombinasi dua barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. 3. Kedua kurva ini dapat menunjukkan konsumen akan mencapai kepuasan maksimum pada titik persinggungan antara garis anggaran dengan kurva indifferent yang paling tinggi. Persinggungan antara budget line dengan indifference curve ini menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen pada titik kepuasan yang maksimum. Keadaan ini terkenal dengan kondisi keseimbangan konsumen. 4. Kurva keseimbangan. Konsumen dapat berubah bentuknya karena dua faktor, pengaruh perubahan harga dan juga perubahan pendapatan. Baik, kali ini cukup sekian penjelasan teori tingkah laku konsumen kurva kepuasan sama dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.